kapan-kapan yang hotel sing intensif, masya Allah. Jadi minta apa yang khusus, ya kan? Karena di pondok sana nggak ada aula segede kayak gini, kelas-kelas bentuknya. Jadi kita ngaji besok, masya Allah yang intensif. Karena apa? Mereka mengeluhkan semua apa? Susah menyampaikan pendidikan, persiapan pernikahan kepada anak-anaknya. Dan beliau sudah maukuf itu udah berhenti Pak, ngapunten. Wes daripada aku nasihati, bilang dalil, bilang ini, mending aku sama istriku belajar dulu. Siapa tahu ini semangat nanti nular ke anak-anaknya. Makanya dibalik 10 September ketemu sama mereka, di akhir September baru ketemu anak-anaknya. Kan jenengan pengen toh Pak, besok terutama bapak-bapak, tipikal anak perempuannya itu seperti yang bapak inginkan, betul? Leres mboten niki? Leres. Ibu juga pengen seperti itu tuh, Bu? Nggih. Ini anaknya udah gede-gede mana, Bu? Selain Bu Anis, anak Bu Anis aku paham baru Pak Yunus bisa. Ada yang gede-gede udah? Nah, udah ada yang nikah, Bu? Hah? Pak Sampun udah ada 1. Terus yang mau nikah lagi berapa? Kok macet ini? Wes ya. Jadi ingat, kita pengen endingnya apa? Endingnya besok itu kegelisahan yang luar biasa ketika apa? Anak, adik, ponakan, semuanya. Itu benar-benar kalau menikah juga pakai ilmu, pakai iman dan lain sebagainya. Wes. Sekarang yang perlu diteliti. Kemarin kan yang ilmu skillnya yang saya sampaikan kemarin apa? Yang kami sampaikan adalah terkait apa? 1, kebutuhan dasar. Setelah kebutuhan dasar kemarin apa yang saya suruh sampaikan ke panjenengan? Kalau ini bukan kajian rutin, biasanya cuma tak kutip-kutip dok. Tolong kemarin untuk dalam rangka positive illusion, biar kenangan baik itu apa? Mancep di diri ibu, di diri bapak. Tolong kemarin saya nyuruh apa? Mesin lo wali aku ya rotok-rotok lali. Saya menganjurkan panjenengan untuk menuliskan bagaimana pertemuan panjenengan dengan bapak, pertemuan panjenengan dengan ibu. Biar minimal anak-anak ini tahu. Ternyata para ahli psikologi itu bilang kalau anak panjenengan nggak pengen pacaran, sekarang anak ustadz sing pacaran nggih kathah, Bu. Sing yang-yangan nggih kathah. Istilah temanggunge napa? Iya, yang-yangan. Oh, sami nggih, yang-yangan nggih. Niku nggih kathah. Gur ketoke istilahnya ta'arufan, padha wae asline. Padha wae. Ketika kita bilang apa? Berkholwat kan cuma berduaan. Sekarang kan nggak harus ketemu, Bu. Teleponan. Antum mau dengar radio dakwah Islam, radio ini kita dakwah Islam, podo, telepon wong lo itu udah kolwat itu bagi saya, ya kan? Makanya ini cara yang paling mandi untuk nolak itu adalah anak itu tahu perjumpaan panjenengan dengan istri, dengan suami ditulis dan dia ngefan sama cerita itu, wes toh akan sadar-sadar sendiri. Sejarah bapak murah pacaran, ya kan? Walaupun pernah pacaran sadar. Nggak percaya silahkan coba, nggak percaya silahkan coba. Saya daripada debat sama panjenengan, nggak ada forum debat mereka, ya kan? Adik saya pun kadang-kadang malu sendiri kalau mau cerita soal itu. Yang penting apa? Ditulis. Karena saya yakin jarang banget di keluarga Indonesia itu menceritakan apa kepada anak-anaknya terkait aku loh biyen le dijedai bapakmu tapi pertama biyen jijik aku gak seneng karo bapakmu tapi bapakmu godo terus teko nang omahe mbahmu bolak-balik masalah. Kenapa? Anak ini tahu perjuangannya, ya kan? Nah coba sekarang saya nanya sama ibu, dulu ibu dikejar bapak atau ibu ngejar bapak? Merasa jaim. Mesti jaim, mesti kan yang tertuduh kan mesti kita loh, Pak. Kita ngejar-ngejar padahal ada cerita khusus yang ibu-ibu juga ngejar. Mbok kira lanangan yo ngejar terus yo ora. Ya kan? Nah itu loh, Bu. Wes disyukuri ini, Bu.
Makanya bersyukurlah ketika apa? Walaupun bapak belum ideal, tapi oh biyen barokah sing gelem ki aku dhewe. Aku ngejade malah diseneni, salah titik diseneni dan lain sebagainya. Yes, guys. Jenengan pun bosen dereng, Pak? Belum. Belum. Wes dikit lagi. Yes. Ingat itu ditulis. Alah, ngetik dan serius, Pak. Nek jenengan tulus, ibu tulus. Kan ngerosek sejarah, Pak, biyen tanggal piro. Kan yang lupa sering tanggal, bapak toh tanya ke ibu. Ibu ini, Pak, walaupun gur tekok tanggal. Biyen nikah tanggal piro. Wis sawenenge luar biasa. Lah percaya tekok, Pak. Ditekoni tanggal tok. Apalagi ada kalimat kayak gini, sepurone yo pas tanggal kuwi aku tidak rutin memberikan kejutan padamu. Tambah saweneng plus makane perbaiki muga-muga entuk hidayah dan lain-lain. Itu serius. Banyak hal yang sebenarnya jadi jalan apa? Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diperintili semua, Pak. Wah, dosane akeh kabeh nih. Sing paling kathah dosane sapa? Sapa? Sinten? Kula. Saya ke istri ke saya. Es, Bu. Jadi cross check sejarah lah ngotek. Saya ngetek biasanya sinten? Bapak napa Ibu? Meneng kabeh, ojo meneng kabeh lho. Aku wedi lho Susi. Ya, biasanya yang telaten ibu. Bapak nggur ngomong aja. Biar apa tahu, itu asik loh ngomongin kayak gitu. Dan biasanya, Pak, nih, kalau nggak percaya, terutama yang anaknya udah gede-gede. Nek mboten percaya jenengan tak kulo sukani, saya kasih nomornya abah saya, jenengan nanya. Saya tuh berusaha ngumpulin foto bapak sama ibu saya yang hitam putih. Ya Allah, wangel itu. Saya fotoi satu-satu, dek gitu. Kan jenengan kenal aplikasi sing asmane Viva Video gitu. CapCut. Nah, itu dulu masih Viva Video, CapCut belum ada itu. Saya rangkai. Tek. Adik saya yang pintar tak suruh ngerangkai. Habis itu dikasih narasi apa. Habis itu ada tulisannya, Masya Allah. Itu video minimal kami putar itu setahun sekali sebelum kami anak cucu Bani Suprayogi bin Aliyafi bin Mustajiharjo bin Kasiran bin Kartodiwongso Sungkeman. Itu rasanya berbeda. Dan bapak sekarang sudah mulai apa? Berwasiat setiap tahun kepada anak cucunya. Coba jenengan nek sing putrane pun ageng-ageng lha nek sik aku ngene sik cuwili diwasiati, kan kita nginduk ke bapak. Saya masih ngikut. Tapi yang sudah cucunya udah gede-gede ini wayahe. Tapi nggak usah nunggu cucunya besar, mulai sekarang. Coba ibu yang suka nonton film ada, Bu? Nggak ada, wes. Pikiran semua sini. Bapak ada? Wes aku khusnudon tok arun jenengan nih. Kan kalau ada, kan coba kita filmnya macam-macam, ya kan? Tetapi jangan sampai anak kita nggak nonton perjumpaan itu, adegan itu. Syukur-syukur yang pernikahannya masih nggak terlalu lama kayak kita-kita ini, Pak. Ya kan? Itu rata-rata masing-masing sudah punya wedding cinema sendiri-sendiri. Saat akad dan lain sebagainya. Itu anak-anak makin melihat luar biasa. Oke, itu praktek pertemuan kedua. Ya, yang masih belum melakukan, monggo. Biar ini nggak jadi kajian numpuk ilmu saja. Ya kan? Yang pertama belum ada prakteknya. Sekarang nih, ini saya pernah ngisi di pas sama teman-teman PPA pas di masjid mana itu saya sampaikan. Tapi ini harus saya sampaikan karena masuk kalau di dalam rutinan itu di materi ketiga ini. Ingat, Pak, Bu, tolong biasakan nanti di dalam keluarga kalau ada hal-hal yang menyusahkan, jangan merasa panjenengan itu diuji atau dicoba terus, tapi sesekali merasa nopo diazab, dihukum sama Allah. Bon, karena perasaan yang selalu diuji terus, dicoba terus itu, perasaan Bapak menjadikan diri kita itu terlalu pede bahwa kita terus on the track kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya istighfarnya ringan. Guru saya menyampaikan ada 3 ciri, ada 3 perbedaan.
sesuatu itu lagi dicoba atau lagi diazab. Kalau dicoba Pak, diuji, niku mesti durasinya sebentar. Diingat-ingat, durasinya apa? Sebentar. Kalau diazab berarti lama. Kedua, ini guru saya nyampein ini. Kalau diuji, dicoba, itu biasanya punya pola Bu, Pak. A, B, C, D, E, balik lagi E, D, C, B, A. Kayak gitu, ketebaknya gampang. Kalau yang diazab susah ditebak. Bar bojone keplese gitu, sing bapake plese. Ibuke keplese ning kamar ini, bapake keplese. Sing beda niki. Beda. Keplese pandangannya ini, Masya Allah, tergoda, ya kan? Kemudian dihipnotis. Kemarin saya dicurhati ada jamaah itu kejamret 50 juta, habis itu ditelepon dihipnotis kena 150 juta. Kemarin ikut investasi bodong kena 500 juta. Itu beruntun luar biasa. Kok duit ratusan juta kok enak. Saya pernah ketipu welasan juta wes cenut setengah M kayak apa. Mungkin kapasitas beliau luar biasa. Oke, kemudian yang ketiga, ingat, kalau yang formatnya itu ujian atau cobaan, biasanya panjenengan sowan kepada teman panjenengan atau guru panjenengan atau ibu, bapak, itu cuma diskusi aja. Biasanya Allah cepat nitipin makharij. Makharij itu apa? Alternatif solusi. Tapi kalau diazab jenengan diskusi sama siapa saja tetap mentok. Tetap mentok. Akhirnya apa? Ya nggak mau. Kita harus sadar yang bisa nolong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang nanti ini yang sering saya sampaikan dan yang sudah beberapa kali dengar ini, karena mungkin bertemu sama saya udah sekali, 2 kali, 3 kali, itu moga-moga jadi pengingat lagi. Biar apa? Besok tidak terulang-ulang lagi dan kita capek-capek lagi. Ini paling terakhir ini, di bab ini. Bu, Pak, saya mulai dari mana dulu ini? Dari bapak atau ibu? Terserah ibu dulu. Bapak atau ibu dulu, Bu? Daripada saya nanti ini kajian nanti diboikot kan, mending saya nurut panjenengan. Mulai ibu dulu atau bapak dulu? Ibu dulu. Kok sing jawab jenengan, ibu ran jawab. Pripun Bu? Bu jawab apa tuh Bu? Ya aku iki tenanan. Nek tanya bapak-bapak itu manutan insyaallah, gitu Pak. Saking manute ya terdolimi. Mau menenge nggo banjel tuh. Ora kabeh Mas ya kan. Ya, ke bapak-bapak dulu ya Bu, tak bahas. Kalau saya bahas bapak, yang harus perhatikan sinten? Ibu-ibu. Tapi kalau saya bahas ibu-ibu, yang harus fokus memperhatikan bapak-bapak. Ini ingat, ini ilmu hal, bener-bener praktek. Ini praktek. Ya, praktek luar biasa. Silahkan dipraktek. Kalau kemarin apa? Nulis itu. Apa itu? Jalan cerita. Tetapi ingat, Mas, jalan ceritaku nembian ya sempet rodok nyicipi yang jangan di skip. Karena ingat, tidak boleh aib disampaikan anak cucu keturunan. Bohong boleh. Ojo kilo werong biyen abahmu wis hijrah. Biyen yang jangan 9 tahun. Enggak perlu disampaikan. Bisa dipahami? Itu nggak boleh disampaikan, Bu. Loh aku tenanan. Ojo dinggo bangga-banggaan loh. Ya kan? Karena itu juga hijrah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes guys, muasa ditulis yang jangan 9 tahun kemudian dapat hidayah karena ngaji iki lho hebatnya bapakmu. Malah enggak anu. Yang sering saya kutip sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapapun ya kan yang menutupi aib seorang muslim, ya kan, akan ditutupi aibnya di hari akhir kelak. Oke? Jadi kalau
IP tetangga panjenengannya jadi tutup, apalagi app siapa Bu? Saya Bu, banter itu tuh banter. App siapa Bu?